yang namanya The Rising New Consciousness, di mana topik ini berhubungan dengan hubungan antara keseluruhan dengan diri sendiri, keseluruhan alam semesta ini. Nah, ada juga kesimpulan yang berbunyi ketika kita selaras dengan keseluruhan dan menjadi orang yang sadar dari hubungan yang saling bergantungan antara keseluruhan dan tujuannya ini ya inner purpose dan outer purpose tadi ya, muncullah kesadaran pada dunia ini. Maksudnya muncullah kesadaran di dunia ini. Lalu tujuan dan nasib kita adalah membawa dimensi baru ke dalam dunia ini dengan cara hidup dalam kesatuan yang sadar dengan totalitas dan yang sadar dengan kecerdasan alam semesta. Ada pula orang yang sudah tercerahkan atau orang yang sudah memiliki ketenangan yang abadi dalam dirinya itu disebut the seeker. The seeker ini sudah melampaui semua perjalanan hidupnya dan bertindak tanpa berpikir dialah pelakunya. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi, the seeker ini sudah menjadi ruang, jadi dia sudah terbebas dari karma karena dia sudah melampaui form. Kalau misalkan kita masih dalam state mental, masih dalam state mind ya, belum dalam state yang sudah betul-betul awaken, betul-betul enlightened, kita masih attached terhadap form gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, misalkan project-project yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kita bukan fokus pada progresnya, kita bukan fokus pada prosesnya, tapi kita fokus pada ego kita fokus pada diri kita. Jadi ketika kita melakukan kerja kelompok misalnya, kita fokus pada aku yang berkontribusi, pada aku yang paling banyak mengerjakan tugas seperti itu. Jadi bukan fokus pada progresnya. Nah, yang sudah melampaui form inilah yang disebut dengan the seeker. Jadi dia sudah terbebas dari karma, karena ketika kita mendapat karma itu artinya kita yang bertindakan. Karena kita bertindaklah kita mendapatkan karma. Kalau misalkan kita bertindak sesuatu yang buruk, kita akan dapat yang buruk. Ketika kita bertindak sesuatu yang baik, kita akan dapat yang baik. Nah, tapi di seeker ini dia sudah terlepas dari karma. Dia sudah terlepas dari yang namanya form dan yang namanya karma, karena form itu akan selalu terhubung dengan yang namanya karma gitu. Jadi yang melakukan maksudnya yang bertindak dalam hidupnya itu bukan dia lagi, dia hanyalah ruang, dia hanyalah suatu media. Seperti kalau misalkan kita analogikan, dia itu seperti radio yang mengeluarkan suara nyanyian dan suara orang yang lagi berbicara, padahal kalau misalkan kita bongkar itu tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Sama juga seperti dia itu hanya sebagai suatu media, dia hanya sebagai suatu ruang melampaui form. Jadi kalau misalkan dia berbicara pun itu bukan dia gitu. Jadi dia itu sudah betul-betul silence. Dia sudah yang keluar dari dalam dirinya itu hanyalah resonansi truth. Kalau kita masih mengabaikan the truth, sebenarnya truth itu sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu mencari-carinya lagi. Kita hanya perlu silence dan mendengarkan resonansi yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau misalkan kita tidak menggubris resonansi atau signal dari the truth ini, maka tubuh kita akan rusak. Seperti itu. Jadi analogi dari the truth sudah ada dalam diri kita itu seperti saat kita lapar. Kalau misalkan kita lapar kan kita yang bisa merasakan kan, bukan orang yang memberitahu kita bahwa kita itu sedang lapar. Nah, sama juga seperti the truth, kita sendiri yang menyadari seperti itu. Kita hanya perlu silence, meditate supaya kita bisa menyadari, supaya kita bisa mendengar resonansi dari the truth tersebut. Diam dalam keheningan atau silence itu bukan berarti kita kehilangan diri sendiri. Ketika kita silence, kita memiliki direct access to peace and fulfillment.
pada kedamaian dan juga fulfillment itu seperti konten. Jadi kita merasa konten ketika kita silence gitu. Dan ketika kita silence juga kita akan mendapatkan essence of knowledge, di mana pohon pengetahuan itu akan membawa kita kepada grace. Ya, jadi menjadikan kehidupan kita tanpa ego. Ketika kita silence, itu yang ada dalam diri kita hanyalah the truth. Tidak ada lagi cara mencapai silence itu bisa dicapai dengan cara meditasi tanpa aktivitas mental. Gitu. Jadi pada saat kita meditasi, kita berada di dalam state dimana atau keadaan dimana pikiran kita bisa ditaklukkan gitu. Di sini juga dikatakan bahwa silence itu adalah perennial flow of language. Jadi flow of language yang abadi gitu. Jadi suatu bahasa yang abadi. Speaking of the truth itu akan memberitahu kita pada saat kita dihadapkan dengan pilihan. Jadi seringkali di kehidupan kita ini kita dihadapkan dengan banyak pilihan kan. Mungkin tentang mimpi kita atau tentang pekerjaan kita kan. As we live our life itu pasti kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang membingungkan. Nah, sebenarnya tidak perlu bingung dengan pilihan tersebut kalau misalkan kita sudah bisa mendengarkan resonansi terus yang ada di dalam hati kita tersebut. Tetapi ada situasi di mana kita belum bisa menangkap signal the truth kan. Nah, pada saat kita belum bisa menangkap signal the truth inilah ada 4 kondisi. Di mana yang pertama, sebelum ada pengalaman, semua pilihan itu benar. Jadi kalau misalkan kita betul-betul belum mengalami sesuatu yang dihadapkan oleh kita, belum mengalami pilihan yang dihadapkan kepada kita, itu pasti kita nggak tahu mana yang benar. Jadi kita anggap semua pilihan itu benar. Dan yang kedua, pilihan yang salah juga adalah pilihan benar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memilih sesuatu yang salah ini, pasti kita nggak tahu kalau misalkan itu salah gitu loh. Jadi ketika misalkan kita dihadapkan oleh pilihan A dan B, kita memilih pilihan A, tapi ternyata pilihan itu salah untuk kita, pilihan itu tidak cocok, ya nggak apa-apa, itu bukan salah kita gitu loh, karena kita tidak tahu kan awalnya, kita belum memiliki pengalaman. Jadi kita bisa tahu bahwa pilihan B ini benar karena kita membuktikan bahwa pilihan A ini salah. Dan yang ketiga, jika kita tidak memiliki pilihan, maksudnya ketika cuma ada 2 pilihan A dan B, tetapi kedua pilihan ini tidak cocok gitu sama kita. Tapi kalau misalkan di kehidupan ini ya pasti kita harus memilih satu pilihan dong. Bagaimanapun juga pasti kita harus memilih satu pilihan. Nah, ketika kita memilih pilihan A nih misalnya, nah pas kita memilih pilihan A ini dan kita sudah menjalaninya, pilihan C muncul dan ternyata pilihan C inilah yang selama ini kita cari-cari. Nah, gitu, makanya kita harus tetap memilih salah satu dari 2 pilihan ini supaya kita bisa lebih mengenali lagi diri kita sendiri dan lebih bisa menemukan pilihan-pilihan yang tadinya belum ditampilkan. Ada juga pilihlah untuk tidak memilih. Jadi gimana ya, ketika kita tidak terlalu tahu pilihan yang akan kita pilih itu, ya nggak apa-apa untuk tidak memilih gitu loh, karena tidak memilih juga pilihan gitu. Kalau misalkan kita nggak memilih juga, itu kan pilihan kita, itu decision yang kita buat gitu. Jadi itu tidak apa-apa, jangan pernah menyesali pilihan-pilihan yang kita buat gitu. Jangan pernah blame diri kita sendiri untuk pilihan-pilihan yang kita buat gitu. Jadi mungkin ketika kita memilih jalan yang bukan jalan yang salah, yaitu wordingnya agak kurang tepat. Ketika kita memilih satu path dalam hidup kita dan turns out that path doesn't work, doesn't suit us, ya itu bukan salah kita. Karena hidup ini adalah suatu perjalanan untuk belajar lesson-lesson yang baru, untuk
lebih menggali lagi diri kita sendiri ini sebenarnya siapa, dan untuk mencari detours tersebut. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke topik the isness. Nah, ketika kita dalam state the isness, pikiran kita akan seperti awan yang melintas. Jadi kita udah observe, udah menjadi observer, kita di luar gitu loh. Kita di dalam state the vastness. Kalau misalkan kita dalam state the vastness, kita tuh seperti benteng gitu. Jadi kita sudah menjadi observer, bukan sebagai orang yang mengalami pikiran-pikiran tersebut. Contohnya, kalau misalkan orang yang ignorant dan dia tuh tidak menyadari pikirannya, akhirnya ia mudah terkelabui oleh mind cloud yang nantinya menjadi obstacle gitu. Contohnya misalnya ketika kita merasa sedih atau ketika kita merasa down, itu kalau misalkan orang yang sudah dalam state isness atau devastness itu, dia sadar bahwa pikiran itu come and go, pikiran itu bakal pergi lagi gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang abadi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan orang ignorant, ketika dia feel sad dan down, dia mudah terkelabui oleh mind cloud tersebut, oleh mind cloud yang overwhelming tersebut tuh dia mudah terkelabui gitu loh. Dan ketika dia terkelabui oleh mind cloud tersebut, itu menjadi obstacle bagi dia. Dia nggak bisa berkembang. Orang ini tidak bisa grow as a better person, dan dia termakan ilusi gitu loh. Dia jadi tidak bisa menangkap signal the truth tadi. Sedangkan kalau misalkan kita udah dalam state isness, kita sudah balance mindnya, itu kita tidak akan mudah terkelabui oleh mind cloud. Kita akan mengobserve aja mind cloud yang pergi, datang dan pergi ini seperti itu. Jadi harus sangat kita sadari bahwa kalau misalkan kita mau menjadi the seeker dan kita ingin mencapai state the isness, dan kita juga ingin bisa mendengar resonansi dari detours ini, maka kita harus pertama silent, terus yang kedua kita juga harus memegang prinsip-prinsip orang yang sudah mature tadi. Yang pertama, dia hanya mau mendengar fakta yang menyakitkan daripada dirinya bobokan oleh fiksi yang menyenangkan, dan juga dia tidak bertindak atas dirinya. Jadi dia sudah melampaui form, dia sudah detach, dia sudah terlepas dari egonya, dan dia bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan antara outer movement dan juga return movement, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.